Selamat berjumpa kembali, saudara-saudara. Saya Paul dan ini Santi istri saya. Kembali kami datang, kami ingin mengajak saudara-saudara untuk menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Meskipun kita tidak bisa berjumpa dan beribadah bersama-sama, kita masih bisa ya tetap menyembah Tuhan kita di dalam rumah kita masing-masing. Lagu pertama yang akan kami nyanyikan adalah lagu Duduk Senang, Berjalan Senang, dan juga Ku Mendaki ke Bukit Sion. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku tenang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Kita ulang lagi, tapi kita tukar kata senang dengan kata tenang. Ya, ini masa-masa yang memang mencemaskan kita, tapi kita mau percaya bahwa kalau kita bersama dengan Yesus, Dia tolong kita, maka kita akan tenang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku tenang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu tenang. Duduk tenang, berjalan tenang, di mana-mana hatiku tenang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu tenang. Mari kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih kami boleh kembali menyembah-Mu, memuji nama-Mu, dan sekarang kami bisa mendengarkan firman-Mu. Biarlah Bapa berkenan berkata-kata kepada kami rindu mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, hari Minggu ini adalah hari Minggu Palem. Mungkin saudara bertanya-tanya, kok dipanggil di Minggu Palem? Minggu Palem seminggu sebelum hari Paskah. Jadi minggu ini adalah minggu-minggu kesengsaraan Tuhan kita Yesus. Nah, saudara, kenapa disebut Palem? Karena pada hari itu Yesus memasuki kota Yerusalem. Nah, waktu dia memasuki kota itu, orang keluar menyambutnya. Kemudian mereka itu membawa daun pohon palem. Nah, saya bacakan ya dari firman Tuhan di Yohanes pasal 12 ayat 12 dan 13. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia
yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Saudara, mereka menyambut Yesus seperti itu karena mereka beranggapan Yesus datang sebagai tokoh atau pahlawan revolusi yang akan menggalang kekuatan, menumbangkan kekuasaan yang pada saat itu adalah kekuasaan Roma. Karena Israel berada di bawah kekuasaan Roma. Nah, itu sebabnya mereka begitu antusias menyambut Yesus. Sebab mereka beranggapan inilah saatnya keselamatan datang. Mereka akan diselamatkan dari penjajahan. Mereka akan menjadi bangsa yang merdeka. Nah, tapi kita tahu bahwa bukan itulah tujuannya Yesus datang ke Yerusalem. Dia datang karena dia tahu waktunya sudah tiba untuk dia menyerahkan hidupnya. Disalibkan, mati buat kita semua, menebus dosa-dosa kita. Nah, saudara, saya juga mau membacakan satu ayat yang lain yang terjadi tidak lama sebelumnya hari Minggu Palem ini. Yaitu saya bacakan dari kitab Lukas pasal 9 ayat 51 sampai 53. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem, dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Dan pada saat itu orang Yahudi memusuhi orang Samaria, dan orang Samaria memusuhi orang Yahudi. Orang Yahudi nggak suka dengan orang Samaria karena nomor satu, mereka itu bangsa campuran, yaitu orang-orang Yahudi yang sudah kawin campur dengan bangsa-bangsa lain yang pernah datang menduduki Israel. Jadi mereka nggak murni lagi orang-orang Israel. Kedua, mereka juga nggak suka dengan orang Samaria karena kepercayaan orang Samaria itu udah campur dengan penyembahan berhala, yaitu ilah-ilah yang disembah oleh bangsa-bangsa lain itu. Nah, itu sebabnya mereka memusuhi orang Samaria. Jadi orang Yahudi dulu kalau berangkat dari selatan menuju ke utara, harus melewati Samaria, mereka akan muter, nggak mau lewat Samaria. Sebaliknya juga sama, dari atas Galilea mau turun ke Yudea, harus melewati Samaria, mereka akan mutar. Nah, saudara mungkin masih ingat perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria. Kita masih ingat di tepi sumur itu, Yesus berbincang-bincang dengan perempuan itu, dan akhirnya perempuan itu percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Dia kembali ke desanya, dia beritahukan, dia berjumpa dengan Yesus, dan banyak orang Samaria yang percaya pada Yesus. Mereka menyambut Yesus dengan hangat. Nah, saudara, yang mungkin kita nggak begitu perhatikan adalah pada saat itu, Yesus dalam perjalanan dari selatan, dari Yerusalem, dari Yudea, ke utara. Jadi Yesus dalam perjalanan menjauhi Yerusalem. Mereka sambut Yesus. Nah, tadi firman yang kita baca, Yesus sebetulnya dari utara, Galilea, mau turun ke selatan, ke Yudea. Secara spesifiknya ke kota Yerusalem. Tempat yang mana nanti akan menyerahkan hidupnya untuk disalibkan. Nah, saudara, orang Samaria sudah kenal Yesus. Maka Yesus itu tuh mau mampir, ya, berjumpa dengan orang-orang yang dikasihinya, seolah-olah mau berkata selamat tinggal kepada mereka sebab dia akan pergi ke Yerusalem untuk mati. Tapi begitu mereka tahu Yesus tujuannya ke Yerusalem, mereka langsung tolak Yesus. Kalau menjauhi Yerusalem, mereka terima. Kalau mau menghampiri Yerusalem, mereka tolak. Nah, saudara, dua kisah ini mempunyai kesamaan. Yesus disambut
dengan daun palem sebagai raja waktu masuk ke kota Yerusalem. Yesus ditolak oleh orang Samaria sewaktu mau menuju ke Yerusalem. Nah, saudara, kita melihat dua-dua salah paham, dua-dua enggak mengerti, dan dua-dua mempunyai agenda sendiri-sendiri. Kalau Yesus sesuai dengan agenda mereka, mereka terima. Begitu Yesus tidak sesuai dengan agenda mereka, mereka tolak. Kita tahu orang Samaria menolak Yesus. Dan kita tahu pada akhirnya orang Yahudi di Yerusalem juga menolak Yesus. Karena mereka kecewa, Yesus kok tidak menjadi tokoh atau pahlawan revolusi yang membebaskan mereka dari belenggu penjajahan. Nah, saudara, di sini kita belajar ya bahwa untuk mengikut Tuhan, kita mesti mengikuti agenda Tuhan. Kalau tidak, kita akan salah paham dan kecewa. Sama seperti orang Samaria, sama seperti orang Yahudi di Yerusalem. Kita bisa sama-sama kecewa, kita bisa sama-sama salah mengerti. Tuhan mempunyai agendanya, mempunyai rencananya. Dia datang ke dunia untuk mati buat kita, supaya kita bisa bebas dari hukuman atas dosa-dosa kita. Supaya kita bisa menerima pengampunan dosa. Kita dibebaskan dari belenggu, bukan penjajahan manusia, tapi penjajahan dosa dan iblis. Kita dibebaskan menjadi orang yang merdeka, bisa hidup menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudara, kita juga perlu ya dalam hidup menyerahkan agenda kita kepada Tuhan. Kita selalu ikuti agenda kita. Saya akan akhiri dengan cerita waktu kami di Indonesia, di Malang, anak-anak masih kecil. Istri saya suka mengalami masalah dengan salah satu anak saya, anak kami. Karena gini, saudara, anak kami itu tuh setiap kali pulang, atau itu masih SD kelas 1, kelas 2 mungkin ya, istri saya suka tanya, ada PR apa, ada tugas apa? Gak ada jawabnya. Terus saya lihat agendanya, kosong, gak ada catatan apa-apa. Nah, saudara mungkin masih ingat, agenda itu adalah buku kecil yang digunakan anak untuk menulis tugas-tugas apa tuh besoknya yang masih dikerjakan untuk PR-nya di rumah. Nah, anak kami selalu agendanya kosong. Jadi setiap hari istri saya tuh harus ke sekolah, tanya temannya, boleh nggak lihat agenda kamu? Kemudian mencatat apa tuh yang ada di agenda yang tadi gurunya sudah tugaskan. Nah, saudara, anak saya atau anak kami agendanya kosong. Kenapa? Sebab buat dia nggak ada tugas apa-apa. Itu agendanya dia. Besok nggak ada tugas. Dia bisa bebas, dia bisa main, dia bisa enak-enak. Tapi padahalnya gurunya punya agenda. Nah, dia nggak pernah mau catat agendanya. Nah, saudara, mungkin saudara-saudara bisa tebak siapa dari antara anak kami itu yang berbuat seperti itu. Tapi poinnya adalah saya kira saudara mengerti ya. Kalau kita mau mengikut Tuhan, kita harus mengikuti agenda Tuhan. Apapun yang dia catat dan dia tugaskan, apapun yang dia sudah tetapkan buat kita, kita terima. Karena kita percaya agenda Tuhan adalah yang terbaik. Tidak ada yang lebih baik daripada agenda Tuhan. Karena agendanya ini nih, agenda yang keluar dari rencana Tuhan, yang melampaui pemikiran kita. Dan agenda ini juga keluar dari hati Tuhan yang mengasihi kita. Amin. Kami sekarang akan menyanyi lagi sebuah lagu yang berjudul Dia Hanya Sejauh Doa. Oh maaf, tak mengapa kabut tebal. Tak mengapa kabut tebal.
Tak mengapa kabut tebal merintangi jalan hidup umat Tuhan hari-hari. Kesukaran yang selalu membayangi masa depan seolah tak indah lagi. Tapi ku yakin ku tak sendiri. Yesus Tuhan kan menolongku. Dengan Kristus kemanapun ku jalani. Karena Kristus jiwaku diselamatkan. Tak mengapa kabut tebal merintangi jalan hidup umat Tuhan hari-hari. Kesukaran yang selalu membayangi masa depan seolah tak indah lagi. Tapi ku yakin ku tak sendiri. Yesus Tuhan kan menolongku. Dengan Kristus kemanapun ku jalani. Karena Kristus jiwaku diselamatkan. Karena Kristus jiwaku diselamatkan. Siang, would you like to say something first before we pray? Terima kasih untuk firman-Nya yang begitu menguatkan bahwa Tuhan Yesus itu punya agenda yang lebih baik daripada kita semua, karena Dia yang memegang hari esok. Itu yang membuat kita tenang, kita bisa berjalan dan mendaki gunung yang susah, mendaki segala rintangan di hari esok, karena Tuhan Yesus yang menjaga, Tuhan Yesus juga yang berjalan berserta dan yang memberi ketenangan. Terima kasih untuk firman-Nya. Amin. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Kami diingatkan bahwa tidak ada yang mau menuju ke Yerusalem, tetapi matamu menuju ke Yerusalem, karena Engkau mengetahui di Yerusalem itulah Tuhan, Engkau melalui kematian-Mu, Engkau memberi kehidupan kepada kami semua. Kami juga mau ingat ya Tuhan, kami mau bersyukur untuk jalan ke Yerusalem itu. Kami juga meminta Tuhan menguatkan kami di dalam menuju ke Yerusalem, yaitu hari-hari esok yang kami tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Kami mau memegang tangan Tuhan yang sudah rela mati untuk kami dan juga bangkit kembali untuk kami, supaya mengingatkan kami bahwa kami itu tidak sendiri. Dan di dalam kebangkitan Kau mengingatkan kami bahwa ada pengharapan baru setiap hari. Dan terima kasih ya Tuhan, untuk hari ini, esok, dan selamanya. Engkau selalu beserta, menguatkan, dan juga memberi damai-Mu yang sejahtera yang membantu kami melewati hari-hari ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saudara, saya terpikir ada satu lagu yang cocok ya,
yaitu lagu Oh Yerusalem. Kita nyanyikan sama-sama ya. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa aku masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa aku masuk sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa aku masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa aku masuk sana. Bawa aku masuk sana.